Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada audiens yang sedang menyaksikan video tayangan kita pada kali ini. Kami dari kelompok 4, yaitu kelas R3D, akan menampilkan atau menjelaskan materi tentang koloid. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Mai Putri Ayu, kemudian ada Saudari Grey Yudhistiara Kislew, ada Tania Windarstuti, kemudian ada Sri Wulandari, kemudian ada Rafli Febriansyah, ada saudara kita Alif Bagus Primawardana, ada Diana Raga Sapitri, Putri Apriliana, dan saya sendiri Gita Ardini sebagai moderator. Di pembahasan kita ini, kita akan mengenal tentang koloid, dimulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis koloid, stabilitas koloid, dan yang terakhir ada kekuatan koloid. Baik, langsung saja yang pertama itu tentang pengertian dan ciri-ciri koloid yang akan dibahas oleh saudari kita yaitu Mai Putri Ayu. Kepada Mai, dipersilakan. Baik, untuk moderator terima kasih. Kita masuk ke koloid. Apa sih koloid itu? Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam koloid itu terdapat fase terdiversi dan medium pendiversi. Fase terdiversi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendiversi. Nah, kamu perlu tahu ya pengertiannya. Nah, yang dimana kita masuk nih ke contohnya. Contohnya yaitu adalah santan. Kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air, walaupun kedua wujudnya cair. Butiran minyak sebagai fase terdiversi, sedangkan air sebagai medium terdiversi. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu mempunyai fase terdiversi dan medium terdiversi. Baik, sekarang kita lanjut ciri-ciri koloid. Yang pertama, secara makroskopis bersifat homogen. Jadi intinya kalau misalnya dilihat secara kasat mata atau sekilas bersifat homogen, yaitu campuran zat yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi ternyata heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra, yaitu campuran yang dapat dipisahkan. Lalu kemudian ada partikel berdimensi antara 1 nm sampai 100 nm. Jadi bervariasi ukuran partikelnya. Dimulai dari yang terkecil itu 1 nm sampai yang terbesar itu 100 nm. Jadi banyak, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 20 seperti itu. Jadi bervariasi ya. Yang ketiga, terdapat dua fase. Tadi yang sudah dikatakan Mai, ada fase terdipresi dan pendipresi. Yang keempat, ada stabil, tidak mudah dipisahkan. Nah, tadi kalau misalnya secara kasat mata itu terlihat seperti homogen, tidak dapat dipisahkan. Nah, kalau misalnya secara mikroskop ultra itu heterogen. Nah, jadi maksudnya gimana? Heterogen itu bisa dipisahkan, tapi melalui proses yang panjang dan membutuhkan waktu seperti itu. Kemudian dapat disaring menggunakan penyaringan ultra. Seperti tadi ya, nggak bisa langsung dipisahkan pakai tangan aja, harus pakai alat. Yang terakhir ada penampilan keruh jernih. Nah, setelah diendapkan, misalnya tadi seperti santan itu, contohnya akan ada beberapa lapisan-lapisan. Yang pertama yang paling atas itu seperti bubuk-bubuknya, seperti bubuk santannya. Yang kedua itu ada minyak, yang terakhir itu ada air. Nah, yang keruhnya itu antara bekas santannya itu sama airnya. Airnya itu nggak bening tapi agak-agak keruh. Nah, yang jernihnya itu minyak, soalnya sudah dilakukan percobaan. Nah, setelah itu dia beberapa ciri-ciri koloid. Kemudian di sini ada jenis-jenis koloid yang akan dibahas oleh saudari kita Tania. Kepada Tania dipersilakan. Baik, terima kasih Gita.
Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis koloid. Jadi itu jenis-jenis koloid itu ada banyak ya. Ada pertama aerosol padat, lalu ada aerosol cair, ada sol, lalu ada sol padat, emulsi, dan buih atau busa padat. Selain saya menjelaskan tentang jenis-jenis koloid, saya juga akan menerangkan tentang zat atau fasa pendispersinya dan zat atau fasa terdispersinya beserta contohnya. Nah, apa sih itu zat pendispersi? Nah, zat pendispersi itu adalah medium yang menjadi pelarut dalam koloid dan jumlahnya tuh lebih banyak serta lebih mendominasi. Nah, kalau misalnya zat atau fasa terdispersi itu adalah zat yang tersebar merata dalam koloid. Nah, langsung masuk aja ya, jenis koloid yang pertama yaitu ada aerosol. Nah, aerosol padat ini dia itu zat atau fasa pendispersinya yaitu gas. Nah, sedangkan zat atau fasa terdispersinya yaitu padat. Nah, contohnya tuh seperti asap dan debu dalam udara. Lalu yang kedua ada aerosol cair. Nah, dia tuh zat atau fasa pendispersinya yaitu gas. Nah, sedangkan zat atau fasa terdispersinya yaitu cair. Contohnya seperti kabut dan awan. Lalu yang ketiga ada sol. Nah, sol ini zat atau fasa pendispersinya yaitu cair. Nah, tapi sedangkan zat atau fasa terdispersinya itu padat. Contohnya seperti agar-agar atau jelly ya. Lalu ada cat, lalu ada tinta. Nah, lalu berikutnya ada sol padat. Nah, sol padat ini zat atau fasa pendispersinya itu padat. Nah, zat atau fasa terdispersinya juga sama, yaitu padat. Contohnya seperti kaca berwarna, lalu ada paduan logam. Lalu ada emulsi padat. Nah, emulsi padat ini zat atau fasa pendispersinya itu padat, nah sedangkan zat atau fasa terdispersinya itu cair. Nah, contohnya seperti keju dan mentega. Lalu ada emulsi. Emulsi itu zat atau fasa pendispersinya yaitu cair. Nah, sedangkan zat atau fasa terdispersinya juga sama, cair. Contohnya seperti susu, santan, lalu ada mayones, dan es krim. Lalu yang terakhir ada buih atau busa padat. Zat atau fasa pendispersinya yaitu padat, dan sedangkan zat atau fasa terdispersinya yaitu cair. Nah, contohnya itu seperti batu apung, spons, marshmallow, roti, dan karet busa. Next. Baik, untuk materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alif Bagas. Kepada Alif, saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas koloid. Salah satu sifat permukaan koloid adalah kemampuannya untuk menarik jenis-jenis molekul zat tertentu atau adsorpsi. Partikel-partikel koloid yang mengadsorpsi ion-ion dari suatu larutan menjadi bermuatan listrik, sehingga dapat bergerak dalam medan listrik. Partikel yang bermuatan ini dapat dipisahkan melalui elektroforesis. Stabilitas koloid juga memiliki pengertian yang berbeda tentang sebagai padatan atau cairan, ditentukan oleh energi bebas permukaan atau energi bebas antarmuka dari sistem. Parameter utama yang menarik adalah luas permukaan besar yang terpapar antara fase terdispersi dan fase berkelanjutan. Karena koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutan, untuk itu cara menjaga kestabilan koloid dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut. 1. Menghilangkan muatan koloid. Proses penghilangan muatan koloid dilakukan dengan proses dialisis. Proses dialisis merupakan proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semipermeabel. Salah satu pemanfaatan proses dialisis yang penting adalah proses cuci darah. Pada proses ini, darah kotor dari pasien dilewatkan dalam pipa-pipa yang terbuat dari membran semipermeabel. Selama darah berjalan, pipa semipermeabel tersebut dialiri cairan, sehingga ion-ion dalam darah kotor tadi akan terbawa pada aliran plasma darah yang berfungsi sebagai pencuci. Yang kedua, penambahan sistem koloid
dapat menstabilkan koloid. Misalnya penambahan emulgator dan koloid pelindung. Emulgator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi, koloid cair dalam cair atau cair dalam padat, dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rafli. Terima kasih Alif. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat larutan koloid. Yang pertama, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya melalui mikroskop ultra. Yang kedua, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Yang ketiga, absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Yang keempat, elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Yang kelima ada koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Yang keenam ada dialisis. Dialisis adalah permunian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Yang ketujuh, koloid pelindung. Koloid pelindung digunakan untuk melindungi sol liofil. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung liofob dari koagulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gray. Baik, terima kasih Rafli. Kita akan masuk tentang pembahasan pembuatan koloid. Oke, next. Pembuatan koloid mungkin udah kita rasa itu udah tidak asing ya, karena sering kali kita temukan dalam pelajaran kimia. Mungkin waktu SMA dulu kita pernah diberi tugas membuat koloid, yaitu seperti contohnya membuat es krim atau membuat agar-agar. Nah, di sini pembuatan koloid adalah mengubah partikel-partikel berukuran ion, atom, atau molekul menjadi partikel-partikel koloid, atau mengubah partikel besar menjadi koloid. Lalu bagaimana koloid itu bisa terbentuk? Nah, koloid itu sendiri tersusun atas dua komponen, yaitu yang pertama ada fase terdispersi dan medium dispersinya. Contohnya seperti campuran susu dengan air. Susu ini sebagai fase dispersinya, sedangkan air ini sebagai medium dispersinya. Nah, campuran itulah yang disebut koloid. Jadi cara pembuatan koloid itu dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan partikel larutan sejati atau menghaluskan bahan yang masih kasar. Kemudian diaduk atau dilarutkan dengan medium dispersi. Oke, next. Nah, di sini ada dua metode nih pembuatan koloid, yaitu dengan cara kondensasi dan dispersi. Pertama, cara kondensasi, di mana cara ini kebalikan dari cara dispersi, yaitu cara pembuatan partikel koloid dari partikel larutan sejati, dengan kata lain pembentukan agregat berukuran koloid dari partikel kecil seukuran molekul atau ion. Cara ini umumnya itu dilakukan melalui reaksi kimia. Lalu yang kedua ada cara dispersi. Cara dispersi itu sendiri adalah cara pembuatan partikel koloid dari partikel yang lebih besar. Kemudian di sini ada beberapa metode yang biasa digunakan dengan cara dispersi. Yaitu yang pertama cara mekanik, cara replikasi, cara homogenisasi, dan cara busur listrik Brady. Untuk lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan di slide-slide berikutnya yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, next. Untuk materi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya yaitu Sri Wulandari. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai
cara pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi umumnya dilakukan melalui reaksi kimia. Berikut ini terdapat 3 jenis reaksi yang dapat menghasilkan koloid. Di antaranya yaitu yang pertama ada reaksi hidrolisis, yang kedua ada reaksi redoks, dan yang ketiga ada reaksi metatesis. Yang dimaksud dengan reaksi hidrolisis adalah istilah untuk reaksi yang melibatkan reaksi penguraian molekul air membentuk ion H+ dan ion OH-. Contohnya yaitu reaksi antara FeCl3 yang diteteskan ke dalam air mendidih sehingga terjadi reaksi antara ion-ion OH- dengan FeCl3 membentuk FeOH3 kali. Di sini dapat kita lihat ya persamaan reaksinya, di mana FeCl3 ditambah H2O menjadi FeOH3 kali plus HCl. Di sini terbentuknya jadinya FeOH3 kali yang merupakan koloid. Terus yang kedua yaitu ada reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya yaitu dalam pembentukan sol emas. Untuk koloid sol emas dibentuk melalui proses reduksi emas klorida dengan formalin. Adapun persamaan reaksinya yaitu 2AuCl3 ditambah CH3COH plus 3H2O menjadi 2AU plus 6HCl ditambah CH3COOH. Di sini yang merupakan koloidnya yaitu ini, sol emas ya, dan terjadi bilangan oksidasi di sini emasnya yang awalnya 3+ menjadi bilangan oksidasinya menjadi 0. Terus yang ketiga yaitu ada reaksi metatesis. Nah, adapun yang dimaksud dengan reaksi metatesis adalah reaksi pertukaran muatan antar ion-ion. Contohnya yaitu larutan natrium tiosulfat ditambah dengan asam klorida akan terbentuk partikel berukuran koloid. Nah, di sini terjadi persamaan reaksinya yaitu Na2S2O3 plus 2HCl menjadi 2NaCl plus H2SO3 plus S. Nah, di sini yang menjadi koloidnya itu yaitu belerang. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Diana. Pada Diana kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Sri. Selanjutnya kita akan membahas beberapa metode yang biasa digunakan dengan cara dispersi. Nah, seperti sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Gray, bahwa dispersi itu adalah merupakan cara pembuatan koloid yang berasal dari suspensi. Nah, suspensi itu sendiri adalah campuran beberapa macam zat yang bersifat heterogen. Seperti contohnya kayak zat kopi dengan air. Nah, pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah busur Bredig, mekanik, peptisasi, dan homogenisasi. Namun yang akan saya bahas kali ini adalah 2. Yang pertama adalah cara mekanik. Ya, menurut cara ini, zat yang akan
ya, dalam medium pendispersi digiling sampai ukurannya berada pada rentang partikel-partikel koloid. Nah, pembuatan koloid dengan cara mekanik itu dilakukan singkatnya dengan cara pengerusan zat padat hingga halus, kemudian didispersikan ke dalam bentuk pendispersi. Namun pada proses ini, fase terdispersinya itu kadang-kadang mengalami penggumpalan kembali, sehingga diperlukan ditambah stabilizer atau zat memantap. Nah, contohnya itu pada kayak penggilingan kacang kedelai atau pembuatan mentega, tinta, dan cat. Lalu cara yang kedua adalah cara peptisasi. Nah, kalau cara peptisasi ini adalah cara pembuatan koloid dengan jalan memecah partikel zat yang mengendap dengan medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Nah, proses ini harus diikuti dengan dengan penambahan suatu elektrolit atau dengan menghilangkan ion-ion elektrolit penyebab pengendapan. Contoh dari cara peptisasi ini adalah pembentukan koloid FeOH3 dari suspensi FeOH3 dengan cara penambahan larutan FeCl ke dalam suspensi FeOH3 dalam air dan mengaduknya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri. Baik, terima kasih kepada Diana. Kemudian metode yang digunakan dengan cara dispersi selanjutnya yaitu dengan cara homogenisasi. Nah, cara homogenisasi ini dilakukan dengan memecahkan suspensi. Jadi suspensi itu seperti suatu campuran fluida atau yang biasa disebut dengan campuran heterogen yang mengandung partikel padat. Nah, suspensi inilah yang akan dipecahkan menjadi suatu partikel berukuran lebih kecil. Kemudian dilewatkan melalui lubang dengan ukuran pori tertentu dengan bantuan tekanan tinggi sehingga partikel yang akan didispersikan ke mediumnya relatif homogen. Nah, cara homogenisasi ini biasanya menggunakan mesin penghomogen sampai ukuran partikel menjadi partikel koloid yang selanjutnya dicampurkan ke dalam medium pendispersi. Contohnya seperti apa? Contohnya pada pembuatan susu. Pembuatan susu ini menggunakan bahan baku lemak susu yang kemudian dihomogenkan. Dihomogenisasikan menggunakan mesin homogen. Setelah itu didispersikan ke dalam medium pendispersi. Baik, selanjutnya di sini ada cara busur Bredig. Untuk busur Bredig ini, dia menggunakan arus listrik bertegangan tinggi yang dialirkan melalui dua buah elektroda yang terbuat dari kawat logam. Kemudian kedua elektroda tersebut disimpan berdekatan dan tercelup dalam air. Nah, jadi busur Bredig itu adalah suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dikoloidkan pada kedua ujung elektroda dan kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Suhu tinggi akibat adanya loncatan bunga api listrik tersebutlah yang akan mengakibatkan logam akan menguap dan selanjutnya terdispersi ke dalam air sehingga membentuk suatu koloid logam. Inilah penjelasan dari saya. Selanjutnya. Baik, terima kasih Putri atas penjelasannya. Jadi setelah kita mendengar beberapa penjelasan mulai dari pengertian, ciri-ciri, contoh, stabilitas, dan pembentukan koloid, bisa disimpulkan bahwa koloid adalah sistem dispersi yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Koloid memiliki beberapa kriteria, diantaranya dapat menghamburkan cahaya, dapat mengadopsi ion, dan dapat bergerak dalam keadaan medan listrik. Koloid merupakan campuran heterogen yang sama dengan suspensi, namun memiliki ukuran partikel yang lebih kecil. Ukuran partikel inilah yang dapat membuat koloid tidak mengendap, atau bisa disebut bergerak. Walaupun koloid tidak mengendap, bukan berarti koloid tidak membentuk
koagulasi jika dipanaskan, didinginkan, dan bila ditambahkan elektrolit. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kita. Dicukupkan. Sampai bertemu di lain kelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.